Oke, nama saya Ardianto Eko Prasetyo. Saya presensi 5 dengan NIM 421240005. Perkenalkan, nama saya Fatwa Amrullah, nomor presensi saya 11, NIM saya 421240011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azik Ar-Rafi dengan nomor presensi 17, NIM 421240017. Perkenalkan, nama saya Stefanus Afarel, nomor absen 23, NIM 421240023. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang mikrometer skrup atau sering disebut mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, atau panjang benda dengan sangat akurat. Alat ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur, mesin, teknik, dan penelitian, di mana ketelitiannya sangat penting. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Alat ini dilengkapi skrup terkalibrasi yang banyak digunakan untuk mengukur komponen secara akurat. Dari beberapa fungsinya, mikrometer skrup terdiri dari beberapa jenis, yaitu mikrometer skrup manual, yang kedua mikrometer skrup digital, yang ketiga mikrometer luar, yang keempat mikrometer dalam, dan yang terakhir mikrometer kedalaman. Kemudian kali ini kita akan membahas mikrometer luar. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama ada anvil atau poros tetap yang berfungsi untuk penempatan benda yang akan diukur dan letaknya berada di ujung mikrometer. Yang kedua ada spindle atau rahang geser. Rahang geser adalah mikrometer yang dapat digerakkan ke depan dan ke belakang. Digunakan untuk menyesuaikan posisi terhadap benda yang akan diukur. Yang ketiga ada frame. Frame mikrometer memiliki bentuk seperti huruf U yang kuat. Biasanya terbuat dari bahan besi atau baja. Yang keempat ada pengunci atau lock nut. Lock nut adalah bagian pada mikrometer yang berfungsi untuk mengunci posisi rahang geser setelah pengukuran dilakukan. Tujuannya untuk menjaga agar benda yang diukur tidak bergeser. Yang kelima ada skala utama atau sleeve. Skala utama pada mikrometer terletak pada bagian luar sleeve dengan satuan milimeter. Skala utama digunakan sebagai acuan awal dan dibaca pertama saat pengukuran. Yang keenam ada skala nonius atau vernier, juga dikenal sebagai skala putar. Posisinya berada di bagian timbel. Skala ini memiliki pembagian yang lebih kecil daripada skala utama, yaitu 0,01 mm, dan digunakan untuk mendapatkan hasil pembacaan yang lebih presisi. Yang ketujuh ada pemutar atau timbel. Timbel merupakan bagian yang digunakan untuk menggerakkan rahang geser. Dengan memutar timbel, pengguna dapat menyesuaikan jarak antar rahang pengukur untuk melakukan pengukuran yang akurat. Yang kedelapan ada ratchet. Ratchet merupakan bagian pada mikrometer yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada benda dengan menggerakkan rahang geser. Cara menggunakannya dengan memutar searah jarum jam dengan bunyi tik 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 saat diputar. Dengan memahami setiap komponen dan fungsinya, pengguna dapat menggunakan alat ini dengan benar dan menghasilkan pengukuran yang akurat. Oke, yang selanjutnya kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur sebuah benda menggunakan mikrometer. Oke, sebelum kita menggunakan mikrometer atau mengukur sebuah benda menggunakan mikrometer, kita harus melakukan kalibrasi atau mengecek apakah mikrometer ini sudah layak
digunakan atau belum untuk mengurangi resiko penyimpangan terhadap ukuran yang didapat. Jadi kita harus melakukan yang namanya kalibrasi untuk membuat mikrometer ini menjadi lebih presisi saat digunakan. Yang caranya kalian bisa lihat di video. Kita bisa putar timbelnya hingga spindle menempel ke anvil. Jika sudah hampir menempel, kita bisa memutarnya menggunakan ratchet. Oke, ketika anvil dan spindle sudah menempel, kita bisa mengecek apakah angka 0 di skala putar itu sejajar dengan angka 0 di skala tetap. Kalau belum sejajar, kita perlu melakukan yang namanya kalibrasi. Yang pertama, kita harus menguji spindle dengan spindle lock. Oke, seperti ini. Yang selanjutnya ada alat yang kita perlukan, yaitu adalah uji penyetel atau nama kerennya adjusting screw. Kita masukkan adjusting screw ini ke dalam lubang di bagian sleeve. Oke, jika sudah dirasa tepat, kita bisa memutar sleeve-nya seperti ini. Oke, kita membutuhkan sedikit effort untuk memutar ini ya. Yang selanjutnya yaitu putar sleeve dengan hati-hati hingga angka 0 di skala putar itu sejajar dengan angka 0 di skala tetapnya. Jika dirasa sudah sejajar atau tepat, kita bisa menggunakan mikrometernya untuk mengukur sebuah benda yang kita akan ukur. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengukur sebuah benda kerja dengan menggunakan mikrometer. Dan ini tata cara penggunaannya. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Dan yang kedua, pastikan benda berada di posisi tengah agar tidak bergeser saat pengukuran. Dan yang ketiga, putar bagian timbel hingga spindle mendekati benda. Jika sudah mendekati, putar bagian ratchet hingga benda terjepit dan ratchet berbunyi krak krak krak. Dan yang selanjutnya, kita bisa membaca ukuran dari benda kerja yang telah diukur. Oke, kali ini kita akan melihat hasil pengukuran. Kita lihat di skala utamanya berada di garis 2 atas dan garis 3 bawah, itu 2,5 mm. Kemudian skala non-newsnya berada di angka 0,05. Jadi dapat disimpulkan hasilnya yaitu 2,55 mm. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mengukur benda silinder. Dan perlu kita perhatikan bahwa dalam mengukur benda silinder kita harus berhati-hati. Kita harus mengukur, kita pastikan kita harus mengukur di bagian terluar atau sisi terluar dari benda silinder tersebut agar pengukuran yang kita dapat akurat sesuai dengan yang diinginkan. Dan pada hasil pengukuran yang kali ini bisa kita lihat hasil pengukurannya di sini. Skala utama menunjukkan angka 10 lebih, belum mendekati 10,5, dan skala non-ius berada di angka 40. Dan bisa kita simpulkan bahwa hasil pengukurannya adalah 10,4 mm. Oke, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang apa itu mikrometer, serta cara penggunaannya, serta bagian-bagiannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat atau bagaimana, kalian bisa memberikan saran, kritik, atau apa gitu di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.